kita bertemu lagi untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Kebenaran yang akan menuntun kehidupan kami, kebenaran yang menolong kami untuk melangkah dalam hidup keseharian kami. Mari Roh Kudus, tolong kami untuk memahaminya, dan tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Sebuah ayat firman Tuhan yang saya percaya sudah sama-sama kita sering dengar. Dikatakan begini: sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tema renungan ini adalah waspadalah. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, pembaca atau orang yang dituju oleh Rasul Petrus sebagai penerima surat, untuk selalu sadar dan berjaga-jaga. Kenapa surat ini ditulis? Kita bisa mengandaikan bahwa penerima perintah, penerima surat ini tidak sadar atau kurang sadar, tidak berjaga-jaga atau kurang berjaga-jaga, atau mungkin juga ada satu ancaman serius yang belum mereka bisa lihat. Mereka harus sadar dan berjaga-jaga terhadap apa? Dikatakan lawanmu, iblis. Jadi hidup ini peperangan dan pertandingan, dan ada lawan bagi kita, yaitu si jahat. Jadi kita kali ini mau bicara tentang bahwa kita harus disadarkan, menyadarkan diri, mewaspadai iblis sebagai sumber bahaya dalam hidup keimanan kita. Dan melalui bacaan ini, perenungan kita, diharapkan kita dapat mengenali cara kerjanya dan dapat mengantisipasi apa yang akan dilakukan, rencana-rencana si jahat. Apa yang diberitakan Alkitab mengenai si jahat, si iblis? Alkitab mencatat pemberontak, pendusta, penggoda, pencuri, pembunuh, pembinasa, pendakwa, penguasa dunia, pangeran kegelapan. Itu semua mendefinisikan apa dan siapa si jahat. Pertanyaannya adalah, apakah kita, seberapa jauh kita mengetahui otoritas si jahat atas hidup kita? Kalau kita merujuk pada kisah Ayub, sangat jelas sebenarnya ingin dikatakan bahwa intervensi iblis dalam kehidupan kita hanya dimungkinkan atas izin Tuhan. Apakah orang benar dapat diganggu, digoda oleh iblis? Pasti, selalu akan seperti itu. Iblis bahkan menggoda Yesus, mencobai Yesus dalam Matius 4. Iblis punya kehendak. Yang pertama, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, dia ingin menjadi sama seperti Allah. Ia gagal karena ia hanya ciptaan dan Allah adalah penciptanya. Status sebagai malaikat utama dicabut dan ia dihukum, dibuang ke bumi.
Rencananya yang kedua adalah karena dia tidak dapat melawan Allah, maka ia berusaha membawa sebanyak-banyaknya manusia, ciptaan terbaik yang dikasihi Tuhan, masuk neraka bersamanya. Masa depan iblis sudah jelas. Dia akan masuk neraka. Maka dia akan berupaya mati-matian agak lucu untuk iblis ya. Berupaya sekeras mungkin untuk membawa sebanyak-banyak manusia bersama dengan dia, binasa bersama dengan dia. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, kalau Alkitab mencatat dalam Matius 13 ayat 19, ia akan mengambil secara diam-diam benih yang baik dari pendengar yang sembrono. Ketika kita mendengar kebenaran firman, perumpamaan tentang tanah yang baik juga mengatakan itu jelas. Benih yang baik, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan dicuri dan tidak akan bertumbuh. Yang menjadikan hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh semak belukar, tanah yang tidak baik untuk ditumbuhi kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang kita dengar dicuri, diambil, dan kita tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Cara yang kedua seperti tertulis dalam Matius 13 ayat 38-39. Ia menanamkan agen-agennya, orang jahat di antara orang-orang baik, seperti ladang di antara gandum. Ini juga bahaya. Orang-orang itu bisa memberikan efek atau dampak yang buruk kepada sebuah komunitas Kristiani. Orang-orang itu terlihat seolah-olah baik, namun dengan apa yang segala apa yang mereka miliki, mereka sebenarnya sedang berusaha untuk menyeret orang-orang komunitas Kristiani kepada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 7, cara lain iblis adalah yang ketiga, ia meniru malaikat terang. Iblis bisa meniru malaikat terang, seolah-olah menawarkan kebenaran, seolah-olah menawarkan kebaikan, tapi ujung-ujungnya maut. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan kerinduan akan bisa membedakan siapa yang datang kepada dia. Apakah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, atau kebenaran Kristus firman itu yang datang kepada kita. Yang keempat, kita harus percaya bahwa iblis memiliki kekuatan supranatural untuk membujuk dan memuaskan keinginan orang yang mempercayainya, seperti wishmaker. Iblis bisa memberikan apa yang dikehendaki oleh orang-orang. Karena itu ada orang-orang yang pergi ke tempat-tempat tertentu untuk meminta kekayaan, atau bersekutu dengan dia untuk memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang mistis. Iblis punya kekuatan untuk melakukan itu. Tetapi tentu saja sekali lagi ada harga yang harus dibayar. Ujungnya adalah maut. Dan cara yang kelima adalah iblis merintangi perjuangan iman kita melalui banyak hal. Misalnya penganiayaan. Penganiayaan bisa membuat orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh kemudian berbelok dari iman. Atau pesona dunia, kalau tidak dengan cara yang kasar, dengan cara yang halus, iblis akan mendekati, membujuk, dan secara pelan-pelan menggiring kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Sakit penyakit untuk beberapa orang bisa menjadi penyebab bertumbuhnya iman mereka. Mereka menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Kekayaan
itu bisa menjadi penghambat. Karena Alkitab jelas mencatat kekayaan itu membuat orang sukar masuk surga. Wow. Kesombongan, entah karena hal-hal lahiriah, entah karena posisi kedudukan, entah karena kepandaian, entah karena hal lain, itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Kecemasan, kelemahan daging kita, dan yang paling akhir adalah kematian. Ketika orang dihadapkan pada hidup dan mati, banyak orang kemudian berbelok dari iman kepada Kristus. Alkitab menulis dengan sangat jelas, kita tidak dianjurkan untuk takut terhadap iblis. Apa yang dianjurkan Alkitab adalah seperti tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi kita tidak disuruh untuk berdiam diri dalam rumah karena takut iblis ada di sekitar singa, seperti singa mengaum-ngaum di sekitar kita, maka kita kemudian bersembunyi, membangun benteng seperti cerita tentang 3 anak babi dan serigala. Membangun rumah dari jerami ternyata tidak cukup kuat, dari kayu ternyata tidak cukup kuat, akhirnya mereka lari ke rumah saudaranya yang rumahnya kuat, terbuat dari batu. Maka gereja menjadi seperti menara gading, menutup diri dari kehidupan nyata karena kita takut iblis berkeliling di sekitar kita. Tidak. Alkitab sangat jelas menganjurkan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya, Rasul Yakobus menjamin, maka iblis akan lari daripadamu, sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus Yesus ketika dicobai. Ketika iblis meminta untuk menyembah Dia, maka Yesus katakan, hanya kepada Allah saja kita harus beribadah dan berbakti. Dan Yesus katakan, nyahlah kau iblis. Jika kita masih ada seperti saat ini, kekasih-kasih Kristus, hal itu disebabkan karena tangan Tuhan yang penuh kasih menjaga dan melindungi kita. Bukan berarti tidak ada bahaya. Tadi sudah sangat jelas, si jahat itu selalu ada bersama-sama dengan kita, di sekeliling kita, menanti kesempatan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, mengobrak-abrik hidup kita. Kita tidak boleh pasif. Kita harus lawan dengan menundukkan diri pada Allah, menundukkan pikiran kita, hati kita, seluruh aspek hidup kita, menundukkan diri kepada Allah dan melawan Dia. Maka kita akan menang. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hidup ini berperangan, tapi kami bersyukur Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan bahkan sudah memberikan kepada kami perlengkapan senjata untuk melawan si jahat. Itu artinya kami tidak diajarkan untuk pasif, apalagi menjadi takut. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang dalam perjalanan hidup iman kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.